semua, perkenalkan nama saya Depiani dengan NIM 213010212013. Saya dari Prodi PGSD angkatan 2021 dari Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kurikulum, pengertian kurikulum, fungsi kurikulum, komponen kurikulum, dan tujuan kurikulum. Langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, kurikulum bukan hanya dokumen yang berisi tujuan dan garis besar program pembelajaran, akan tetapi setelah diterjemah secara relevan dalam bentuk proses belajar mengajar sebagai bentuk operasional sistem kurikulum. 2. Komponen kurikulum. Kurikulum memiliki 5 komponen utama, yaitu 1. Tujuan, 2. Materi, 3. Strategi pembelajaran, 4. Organisasi kurikulum, dan 5. Evaluasi. Baik, di sini saya akan menguraikan tentang masing-masing komponen tersebut. A. Tujuan. Mengingat pentingnya pendidikan bagi manusia, hampir di setiap negara telah mewajibkan para warganya untuk mengikuti kegiatan pendidikan melalui berbagai ragam teknik penyelenggaraannya yang disesuaikan dengan falsafah negara, keadaan sosial politik, kemampuan sumber daya, dan keadaan lingkungannya masing-masing. Dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2007 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu pada tujuan umum pendidikan sebagai berikut. 1. Tujuan pendidikan dasar. 2. Tujuan pendidikan menengah. 3. Tujuan pendidikan menengah kejuruan. B. Materi pembelajaran. Dalam menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar tidak lepas dari filsafat dan teori pendidikan yang dikembangkan, seperti telah dikemukakan di atas bahwa pengembangan kurikulum yang didasari filsafat klasik, yaitu menguasai pembelajaran, menjadi hal yang utama. Dalam hal ini, materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk sebagai berikut, yaitu 1. Teori, 2. Konsep, 3. Generalisasi, 4. Prinsip, 5. Prosedur, 6. Fakta, 7. Istilah, 8. Contoh atau ilustrasi, 9. Definisi, 10. Proposisi. Berkenaan dalam menentukan materi pembelajaran dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, pendidik memiliki wewenang penuh untuk menentukan materi pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi yang hendak dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Dalam prakteknya, untuk menentukan materi pembelajaran perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. SAI, 2. Tingkat kepentingannya, 3. Kebermaknaannya, 4. Layak dipelajari, 5. Menariknya. C. Strategi pembelajaran. Telah disampaikan di atas bahwa dilihat dari filsafat dan teori pendidikan yang melandasi pengembangan kurikulum, dapat perbedaan dalam menentukan tujuan dan materi pembelajaran. Hal ini tentunya memiliki konsekuensi pula terhadap menentukan strategi pembelajaran yang hendak dikembangkan. Nah, dalam menentukan strategi pembelajaran, meski masih bersifat penguasaan materi atau kompetensi, seperti dalam
Tetapi dalam pembelajaran teknologis masih dimungkinkan bagi peserta didik untuk belajar secara individu. Dalam pembelajaran teknologis dimungkinkan peserta didik untuk belajar tanpa tatap muka langsung dengan guru, seperti melalui internet atau media elektronik lainnya. Peran guru dalam pembelajaran teknologis lebih cenderung kepada pengarahan dan mengatur peserta didik untuk melakukan perbuatan belajar sesuai dengan apa yang telah didesain sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas, ternyata banyak kemungkinan untuk menentukan strategi pembelajaran, dan setiap strategi pembelajaran memiliki kelemahan dan keunggulan tersendiri. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan salah satu komponen kurikulum. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksud untuk memeriksa tingkat tercapainya tujuan yang ingin diwujudkan. 3. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum dalam proses pendidikan yaitu sebagai sarana dalam mengukur kemampuan pribadi dan konsekuensi pendidikan. Kurikulum tidak bisa lepas dengan pengarahan target yang membuat peserta didik dapat memahami sebagian materi dengan mudah. Selain itu juga, peserta didik bisa melaksanakan proses pembelajaran setiap hari. Dilansir dari Universitas Pendidikan Indonesia, fungsi kurikulum secara lengkap diartikan sebagai kegunaan atau manfaat kurikulum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pendidik sebagai berikut, yaitu untuk kepala sekolah. Fungsi kurikulum untuk kepala sekolah sebagai pemimpin penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah sebagai pedoman pengelolaan sistem pendidikan. Selanjutnya, untuk guru. Fungsi kurikulum untuk guru adalah sebagai pedoman pengajar pada siswa. Selanjutnya, untuk siswa. Fungsi kurikulum untuk siswa adalah sebagai acuan belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan juga dipahami. Tujuan kurikulum secara umum yakni untuk pendidikan nasional, untuk berbagai bidang studi, dan untuk ilustrasi atau penjabaran bidang studi. Bila disingkat, tujuan kurikulum adalah untuk melancarkan proses pendidikan. Undang-undang di Indonesia pun telah mengatur sedemikian rupa apa saja tujuan kurikulum sebagai tujuan pendidikan dapat dijalankan. Agar lebih jelas, saya akan menjelaskan mengenai berikut adalah penjelasan tujuan kurikulum menurut undang-undang. 1. Beriman dan bertakwa. Tujuan kurikulum yang pertama menunjukkan bahwa iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah faktor yang sangat penting yang mempengaruhi terhadap kualitas sumber daya manusia. Apalagi dalam Pancasila yang merupakan dasar negara sila pertama yang bunyinya adalah ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Berakhlak mulia. Tujuan kurikulum yang kedua berkaitan dengan kemanusiaan yang memiliki sifat berbeda-beda. Setiap individu itu memiliki sifat yang berbeda, dan kepribadian ini berpotensi menimbulkan konflik antar individu. Oleh karena itu, akhlak mulia adalah salah satu solusi untuk menghindari konflik antar individu. Membentuk manusia yang berakhlak mulia harus ditetapkan kepada pendidikan pada level terendah hingga tinggi. 3.
memiliki kecakapan. Tujuan kurikulum yang ketiga ini adalah menjadikan manusia yang cakap. Hal ini sangat penting sehingga tolak ukur kualitas sumber daya manusia suatu bangsa selama atau setelah pengenalan pendidikan seorang peserta didik harus memiliki suatu kecakapan tertentu. Cakap dalam menulis dan membaca merupakan keharusan peserta didik. 4. Kreatif. Definisi kreatif adalah memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan. Hal ini termasuk tujuan dari kepentingan pendidikan. Kreatifan merupakan kemampuan individu dalam menyelesaikan masalah dengan berbagai cara. Sebagai macam solusi dari suatu masalah dapat dicapai dengan kreativitas individu. Tujuan kurikulum ini diterapkan untuk menjadikan peserta didik memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan membantu orang lain. Tentunya juga diharapkan seseorang dapat berkontribusi dalam memberikan solusi untuk berbagai masalah yang di dalam masyarakat. 5. Mandiri. Mandiri adalah keadaan di mana seorang individu dapat berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Kemandirian dapat ditanamkan dalam kehidupan belajar mengajar. Contohnya, kejujuran dalam mengerjakan ujian. Pada tujuan kurikulum ini diharapkan peserta didik mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain, sehingga nantinya jika dalam keadaan terdesak, peserta didik mampu menyelesaikan masalah sendiri. Sedikit saya akan menambahkan yaitu pengaruh kurikulum untuk pendidikan. Bagi peserta didik, peran kurikulum dari pengertian pendidikan yang sudah dijabarkan adalah sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan juga dengan pengajaran target yang membuat peserta didik dapat mudah memahami berbagai materi ataupun pelaksanaan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah. Pendidik atau guru akan merasa sangat terbantu dengan adanya kurikulum karena mereka dapat mengajar dan mengikuti struktur yang telah dibuat dalam menyampaikan materi maupun evaluasi yang akan dilakukan terhadap peserta didik. Peranan kurikulum di sini juga bisa disebut sebagai pedoman kerja bagi pihak pendidik atau guru. Peran kurikulum bagi sekolah dan dinas pendidikan adalah untuk menggambarkan pengetahuan dalam suatu kelompok bagi sekolah tertentu dalam ruang lingkup sekolah dan dinas pendidikan dalam ruang lingkup yang lebih besar. Hal ini tentunya dengan berbagai pertimbangan dan keputusan yang terbaik untuk kehidupan dan kesejahteraan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.